Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tantri Pramudita dari kelas 11 MIPA 1, ingin menjelaskan tentang pengertian HIV dan AIDS yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian HIV dan AIDS. Yang kedua, gejala. Yang ketiga, penyebab. Dan yang keempat, pencegahan. 1. Pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul 1-2 bulan setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Hal ini karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Perlu diketahui pada tahap ini jumlah virus di aliran darah cukup tinggi. Oleh karena itu, penyebaran infeksi lebih mudah terjadi pada tahap ini. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu, yaitu meliputi 1. Demam hingga menggigil, 2. Munculnya ruam di kulit, 3. Muntah, 4. Nyeri pada sendi dan otot, 5. Pembengkakan kelenjar getah bening, 6. Sakit kepala, 7. Sakit perut, 8. Sakit tenggorokan dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala, seperti 1. Berat badan turun, 2. Berkeringat di malam hari, 3. Demam, 4. Diare, 5. Mual dan muntah, 6. Herpes zoster, 7. Pembengkakan kelenjar getah bening, 8. Sakit kepala, 9. Tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi. Dan selanjutnya, gejala AIDS meliputi 1. Berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, 2. Berkeringat di malam hari, 3. Bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. 4. Bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini kemungkinan menandakan adanya skorma kaposi. 5. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. 6. Diare kronis. 7. Gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan. 8. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. 9. Mudah memar atau berdarah tanpa sebab. 10. Mudah marah dan depresi. 11. Ruam atau bintik di kulit. 12. Sesak nafas. 13. Tubuh selalu terasa lemah. HIV dan AIDS. AIDS disebabkan oleh HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain 1. Hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral
Akan tetapi, penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misal seperti gusi berdarah atau sariawan. 2. Berbagai jarum suntik. Berbagai penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. 3. Transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Selanjutnya, pencegahan HIV dan AIDS. Sampai saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah berikut. 1. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. Bila memilih kondom dengan pelumas, pastikan pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat kondom bocor. Untuk seks oral, gunakan kondom yang tidak berpelumas. 2. Hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. 3. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalin tes HIV. 4. Diskusikan kembali dengan dokter bila Anda diagnosis positif HIV dalam masa kehamilan mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. 5. Bagi pria, disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika Anda memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi HIV, namun terkonfirmasi negatif, maka dokter mungkin akan memberikan obat pre-eksposur propilaksis. Obat kombinasi mungkin akan diberikan oleh dokter, namun perlu diingat pencegahan utama seperti yang telah disebutkan di atas wajib tetap dilakukan. Segera ke dokter bila menduga baru saja terinfeksi virus HIV, misalnya karena berhubungan seks dengan Segera ke dokter bila menduga baru saja terinfeksi virus HIV, misalnya karena berhubungan seks dengan penderita HIV. Dokter dapat meresepkan obat post exposure prophylaxis. Aku udah gak ketawa. Segera ke dokter bila menduga baru saja terinfeksi virus HIV, misalnya karena berhubungan seks dengan penderita HIV. Dokter dapat meresepkan obat PEP untuk dikonsumsi selama 28 hari. Obat PEP adalah kombinasi 3 obat antiretroviral yang dapat mencegah perkembangan infeksi HIV. Meskipun demikian, terapi dengan PEP harus dimulai maksimal 3 hari setelah infeksi virus terjadi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan.